Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kita semua. Oke, hari ini kembali lagi kita berjumpa secara virtual untuk sosialisasi terkait sistem pembelajaran yang akan kita gunakan nanti di kelas 10. Oke, sebelum saya mulai, saya mau mengecek dulu, pastikan semuanya kamera sudah dinyalakan. Oke, ayo, yang kameranya masih belum menyala, segera dinyalakan. Karena di sini akan kita rekam dan langsung kita live-kan nanti di YouTube. Dan anak yang masih belum aktif kameranya, segera diaktifkan. Oke, saya cek dulu yang masih belum aktif. Yuk, kameranya dinyalakan semuanya. Oke, yang belakang-belakang, yang masih belum menyala. Kenapa kok gak dinyalakan? Belum mandi. Oke, yang belakang. Oke, sudah siap? Oke, yang masih belum menyala, segera dinyalakan. Yang masih belum bergabung, segera bergabung. Oke, yang belakang-belakang, ini masih banyak yang kameranya belum dinyalakan, karena kita record ya, biar semuanya teman-temannya tahu. Ini loh teman-teman kalian di kelas 10. Yuk, yang masih kameranya belum menyala, agar acara bisa segera kita mulai, segera kita akhiri juga kalau sudah dimulai. Oke, yang masih belum nyala, mari dinyalakan dulu. Oke, yang ganteng-ganteng sudah mulai kelihatan. Yang cantik-cantik kok belum kelihatan ini. Mana ini yang cantik-cantik? Oh, ini sudah. Halo Fernanda dari 10 RPL, cantik sekali hari ini. Oke, sudah menyala. Baik. Oke, baik anak-anakku semua. Hari ini kegiatan kita adalah sosialisasi terkait yang kemarin sudah diinformasikan untuk pembuatan akun belajar. Tapi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita berdoa agar kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan kita hari ini. Dan nanti semoga semuanya bisa segera punya akun dan bisa digunakan untuk pembelajaran. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, untuk hari ini yang ikut Zoom adalah hanya kelas 10. Pastikan nanti kalian semua memperhatikan informasi yang akan diberikan oleh Bapak narasumber. Narasumber kita adalah nanti Bapak Aris Diantoro Eskom. Bapak Aris Diantoro Eskom akan memberikan penjelasan bagaimana sih sistem pembelajaran yang nanti akan kita gunakan, apa saja yang harus kalian siapkan untuk mengikuti pembelajaran di SMK STM Turen. Kemarin kita sudah share informasi bahwa kalian harus punya email yang digunakan untuk akun belajar. Emailnya nanti digunakan untuk apa? Pembelajarannya sistemnya seperti apa? Nanti semuanya akan dijelaskan oleh Bapak Aris Diantoro Eskom. Nah, nanti bagi kalian yang punya pertanyaan, saya izinkan untuk memberikan pertanyaan di grup WA yang untuk kelas 10 ya. Di grup WA tadi sudah saya buka sesi tanya jawab, berarti nanti semua pertanyaan langsung disampaikan di grup WA tersebut. Nanti akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh Bapak Aris Diantoro Eskom. Baik, langsung saja semuanya disiapkan buku catatannya, disiapkan telinganya untuk mendengar semua informasi yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Aris Diantoro Eskom. Baik, langsung saja untuk Bapak Aris Diantoro Eskom, waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, baik Pak Frendi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada pagi hari ini ditugaskan untuk menerangkan bagaimana menggunakan LMS Google Classroom sama Google Meet. Anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pertemuan virtual dalam agenda memahamkan anak-anak dan anak-anak harapannya juga paham dalam sistem pembelajaran yang akan anak-anak dapatkan di SMK STM Duren selama 1 tahun yang akan datang. Anak-anak jangan sampai lupa selalu dijaga kesehatannya meskipun di rumah. Ya, meskipun di rumah tetap dijaga. Apabila kalian Zoom dengan teman-teman kalian atau Zoom di tempat kopian, ya, wifi bersama, tetap dijaga protokol kesehatannya, ya. Jangan sampai nanti kalau sekolah sudah masuk keadaannya sakit, ya. Jangan sampai. Anak-anakku, keadaan saat ini kita masih dalam keadaan PPKM darurat, sehingga anak-anak belum bisa tatap muka di sekolah, ya. Otomatis bagaimanapun caranya Bapak Ibu guru, ya, melaksanakan kewajibannya dalam mengajar anak-anak dan anak-anak mendapatkan haknya terkait pembelajaran di sekolah. Sehingga sekolah komitmen, anak-anak pun juga komitmen dalam mendapatkan ilmu yang didapat dari sekolah. Anak-anak tidak perlu panjang lebar agar waktunya segera selesai. Apabila pakai kuota juga tidak terlalu lama-lama. Langsung saja anak-anak, setelah ini saya terangkan apa saja yang harus anak-anak dapatkan hari ini, mulai dari anak-anak harus punya email pribadi, yang mana email pribadi itu digunakan seterusnya untuk proses pembelajaran, sehingga anak-anak jangan sampai lupa passwordnya. Ya. Apabila lupa, otomatis tugas-tugas yang sudah anak-anak kerjakan tidak akan terekap dengan baik. Sehingga email yang sudah anak-anak pasang di smartphone atau komputer anak-anak itu diingat baik-baik. Nanti setelah ini kita akan mencoba bagaimana menerapkan kelas di salah satu grup. Oke, langsung saja kita buka modulnya dulu. Anak-anak, ini nanti kita mempelajari macam-macam kategori, antara lain anak-anak bagaimana bisa masuk di classroom, ya. Yang kedua, bagaimana anak-anak mengisi absensi harian. Mengisi absensi harian terbatas. Jadi nanti absensinya ada 2 dan anak-anak harus paham perbedaannya. Selanjutnya anak-anak mengikuti virtual apabila Bapak Ibu guru melaksanakan pertemuan virtual dalam mengajar. Selanjutnya anak-anak bisa membaca materi pembelajaran, menyimak video pembelajaran sebagai penunjang materi pelajaran. Setelah itu, anak-anak bisa memberikan komentar atau membuat diskusi dengan teman-temannya. Dan anak-anak pasti bisa mengerjakan tugas pengetahuan maupun keterampilan. Ya. Jadi poin-poin inilah yang hari ini akan kita bahas. Ya. Pertama-tama dari masuk ke akun email, ya, masuk ke akun email, dipastikan anak-anak sudah login satu email yang pasti tidak berubah
saya yakin ya anak-anak punya email yang banyak, ada email yang digunakan untuk game sendiri, ada email yang digunakan untuk akun yang mana sendiri, dan seterusnya. Saya yakin emailnya nggak cukup satu, pasti ada banyak. Akan tetapi saya pastikan anak-anak harus menggunakan email yang fix untuk pembelajaran, sehingga display namanya tidak nama yang aneh-aneh. Seperti umpamanya nama Jepang-Jepang, Harajuku, untuk game biasanya itu tidak boleh digunakan untuk pembelajaran. Ya, gunakan nama asli agar Bapak Ibu guru kalian dalam menilai kalian tahu ini adalah nama anak-anak. Selanjutnya anak-anak dipastikan login dulu, berikut caranya. Ya. Masuk ke akun. Anak-anak kelas 10 pasti masih belum mendapatkan email dari sekolah, sehingga harus menggunakan email pribadi. Ya, masukkan passwordnya. Setelah itu, di sini apabila sudah ada tanda inisial atau foto kalian, otomatis kalian sudah login. Selanjutnya anak-anak, kita langsung masuk di aplikasi Google Classroom. Ya. Sebelum memasuki aplikasi Google Classroom, dipastikan kemarin sudah download Google Classroom. Apabila ada kendala, HP-nya RAM-nya sedikit, Pak, atau kemarin nggak support, Pak, di App Store-nya atau Play Store-nya, ya, itu nanti kita diskusikan di kolom komentar. Anak-anak dipastikan sudah download. Berikut caranya. Masuk ke Play Store, di kata kuncinya diketikkan Google Classroom dengan logo hijau kuning, di tengah-tengahnya ada simbol orang. Setelah itu diinstal. Nah, setelah diinstal selesai, aplikasi bisa dibuka. Setelah dibuka akan dihadapkan dengan memilih email yang harus digunakan. Anak-anak pasti memiliki email yang Pak Aris contohkan seperti ini. Karena saya memiliki email, ada beberapa email ya, yang saya gunakan untuk pembelajaran, yaitu arisdiantoro56@guru.smk.belajar.id. Anak-anak sesuaikan dengan email yang khusus untuk pembelajaran ini. Setelah itu diklik OK. Setelah itu anak-anak akan dihadapkan tampilan seperti ini. Ya, artinya anak-anak sudah bisa melaksanakan pembelajaran LMS. Akan tetapi anak-anak belum masuk ke grup-grup. Ya, ini nanti di akhir acara atau akhir sesi, anak-anak saya kasihkan kode satu untuk latihan masuk LMS. Ya, seperti ini. Setelah itu tidak lupa yang kedua aplikasi yang harus diinstal di perangkat anak-anak itu adalah Google Meet. Ya, caranya sama, yaitu akses Play Store atau App Store. Setelah itu ketikkan Google Meet, ya. Setelah itu diinstal. Apabila sudah terinstall, sama tampilannya dengan Google Classroom tadi, ya. Memilih email yang digunakan untuk pembelajaran, ya. Pastikan satu email yang fix untuk pembelajaran, sehingga nanti apabila Bapak Ibu guru kalian melaksanakan pertemuan virtual, anak-anak tidak bingung lagi pakai email yang mana. Ya, nanti di akhir tampilannya adalah seperti ini. Apabila anak-anak membuat pertemuan sendiri, maka dipilih pada rapat baru. Apabila gabung dengan rapat yang diadakan oleh Bapak Ibu guru, pilih gabung rapat. Di sini juga sama memasukkan kode. Gitu. Oke, anak-anak sudah paham dua aplikasi tersebut, dipastikan sudah punya email, dan juga sudah install dua aplikasi tersebut. Tidak perlu dipraktekkan sekarang anak-anak, karena sekarang waktunya anak-anak paham bagaimana prosesnya. Jangan dipraktekkan sekarang. Selanjutnya anak-anak, saya akan mempraktekkan bagaimana masuk ke grup kelas. Ya, di sini. Ya, di sini sudah ada Google Classroom, yang mana di Google Classroom ini belum ada kelas sama sekali.
Ya, terima kasih anak-anak sudah menunggu. Saya memastikan bahwasannya sebelum menerangkan, saya sudah pakai Google Classroom seperti anak-anak siapkan. Sehingga anak-anak menyiapkan, saya pun juga menyiapkan. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Di sini posisinya saya belum memiliki grup kelas sama sekali, ya. Anak-anak posisinya juga sama, masih belum ada grup kelas sama sekali. Caranya adalah untuk gabung ke grup kelas, itu di sini ada simbol plus. Pak, jenengan pakai komputer, pasti tampilannya berbeda dengan HP. Tidak, Rek, ya. Sama ya, konsepnya sama di menu yang ada di komputer saya, sama halnya dengan nanti di tampilan di HP, aplikasi di HP. Saya lanjutkan, di sini ada tombol plus, anak-anak ada dua pilihan, ya, buat kelas atau gabung kelas. Karena anak-anak sebagai siswa, maka pilih yang gabung kelas. Ya, kita pilih gabung kelas. Di sini ditampilkan, mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan ke kode di sini. Ya, anak-anak nanti akan mendapatkan semua kode dari matematika sampai mapel kejuruan, ya, sehingga tidak perlu khawatir untuk sekarang. Untuk hari ini, anak-anak mempraktekkan yang Pak Aris contohkan. Untuk kode kelas, ini saya masukkan kodenya adalah ZEDJ-SPA. Ya, seperti ini. Pilih gabung. Kita tunggu. Lah, saya masuk di kelas 10 RPL 1 Sejarah Indonesia tahun pelajaran sekarang. Ya, dari kode tadi. Ya, langsung ditampilkan ada 3 pilihan, ya. Yang pertama ada forum, tugas kelas sama anggota. Sesuai dengan modul yang ada di sini sama. Ini hasil screenshotan yang ada di handphone, ya. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah forum, yang kedua adalah tugas kelas, yang ketiga adalah anggota. Forum di sini fungsinya adalah tugas guru, ya, yang terkini. Seumpama ada modul 1 diupload tanggal 10, akan terdetek di sini tanggalnya, ya. Seumpama guru sekarang upload video pembelajaran di tanggal 17 Juli, maka akan terdetek. Itu ada di forum. Selanjutnya, di forum ini bisa digunakan untuk diskusi, ya. Digunakan untuk diskusi. Bisa untuk membuat postingan baru, ya. Atau memberikan komentar terhadap materi yang Bapak Ibu guru berikan. Begitu. Selanjutnya di tampilan yang kedua, ini persis apa yang ada di tampilan HP anak-anak. Di situ tugas kelas. Di tugas kelas ini fungsinya adalah memberikan umpan balik. Maksudnya umpan balik adalah anak-anak terkonsentrasi semua mengerjakan tugas, melihat materi pembelajaran ada di tugas kelas. Ya, di tugas kelas ini nanti, ya, kembali lagi ke sini, tampilan di sini, di tugas kelas nanti, anak-anak apabila sudah bisa masuk di salah satu grup kelas, pasti akan ada absensi online, ya, ada pertemuan virtual, ada materi pembelajaran, ada video pembelajaran, ada tugas pengetahuan, dan yang terakhir tugas keterampilan. Ya, anak-anak pasti tampilannya sama di mapel 1 dengan mapel yang lain. Gitu. Jadi kalau anak-anak di kelas 1 ada 16 mata pelajaran, maka nanti akan ada 16 kelas juga, ya, akan ada 16 kelas juga. Sehingga tidak bisa satu grup kelas digunakan untuk banyak mata pelajaran. Nanti gurunya bingung, anak-anak pasti juga bingung, ya. Sehingga dalam satu grup kelas ini digunakan satu mata pelajaran. Dan saat ini yang saya contohkan adalah di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Anak-anak, saya lanjutkan lagi. Nanti di absensi online akan terisi konten-kontennya di sini. Ya, di sini diperhatikan ada tenggang waktunya, harus absen online jam berapa, dan seterusnya. Itu di tampilan tugas kelas. Selanjutnya di anggota. Ya, di anggota ini, ya, di anggota ini teman-teman atau anak-anak bisa melihat teman satu kelasnya, siapa yang sudah gabung.
ya. Teman-teman juga bisa ngecek apakah teman satu kelasnya sudah masuk apa belum. Itu bisa dicek. Dan tahu siapa guru pengajarnya. Ya, apabila nanti di sini posisinya ada 2 guru yang tergabung di sini, anak-anak tidak perlu bingung, ya. Anak-anak tidak perlu bingung, pasti nanti di bagian forum Bapak Ibu guru yang mengajar anak-anak pasti akan perkenalan terlebih dahulu, ya, di bagian forum. Di sini posisinya ada 1 guru dan 47 siswa, ya, yang tergabung di kelas 10 RPR 1 Sejarah Indonesia. Begitu. Selanjutnya anak-anak saya terangkan sudah memahami forum, sudah memahami tugas kelas, sudah memahami anggota. Sekarang kita konsentrasi di bagian tugas kelas. Anak-anak, di sini ada banyak topik, ya. Topik itu Bapak Ibu guru sengaja membuat agar anak-anak tidak bingung. Ketika mengakses tugas, maka fokusnya di tugas. Ya, tugas pun itu akan terbagi menjadi 2, apakah tugas secara pengetahuan, apakah tugas secara keterampilan. Bedanya apa sih, Pak? Pengetahuan sama keterampilan. Kalau pengetahuan, di tugas pengetahuan ini anak-anak dituntut mampu memahami teorinya, ya. Seumpama di sini ada matematika, ya. Mungkin di tugas pengetahuan anak-anak mempelajari atau mengerjakan tentang proses hitungnya, ya. Mungkin kalau di keterampilan bagaimana anak-anak membuat konten proses hitung, ya. Di sini kan pasti bisa membedakan. Atau di mapel kejuruan, ya. Di tugas pengetahuan anak-anak memahami teorinya, memahami proses gambarnya. Di tugas keterampilan anak-anak mungkin memposting hasil gambarnya. Itu perbedaannya. Sehingga perlu dibedakan antara tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Selanjutnya, di sini ada kantong absensi online. Ya, saya awali dari kantong absensi online. Absensi online ini terbagi menjadi 2 jenis. Ya, jenis yang pertama ada absensi online harian. Ya, ada absensi online harian. Absensi online harian, anak-anak ini wajib melaksanakan absensi selama 1 minggu full. Ya, kecuali hari libur, hari Minggu, hari besar, tidak perlu absen. Akan tetapi, apabila hari Senin sampai hari Sabtu semuanya adalah tanggal hitam, maka anak-anak wajib mengikuti absensi online di sini. Anak-anak absensi online ini seperti biasanya seperti anak-anak mengikuti MPLS, ya. Cuma di MPLS anak-anak mendapatkan link absensi lewat grup WA. Ya, kalau di LMS semuanya terpusat, ya, di aplikasi LMS Google Classroom. Di sini ada petunjuknya, klik link absensi di bawah ini, isi nama lengkap, pilih tingkatannya, pilih kelas, baru klik tombol kirim. Pak, tolong dipraktekkan. Ya, saya praktekkan. Ini kita klik. Ya, akan diarahkan ke absensi online. Absensi online ini digunakan untuk absensi kelas 10, 11, dan 12. Ya, sehingga semuanya jadi satu di sini. Kewajiban anak-anak selama 1 minggu, kecuali hari libur atau hari Minggu, mengisi absensi ini. Selanjutnya anak-anak di sini ada nama lengkap, wajib diisi dengan tanda bintang, ini artinya adalah wajib diisi. Ketika anak-anak lupa tidak mengisi, maka tidak bisa dikirim. Ya, kita contohkan, sama sekali enggak saya isi. Ya, maka di sini pertanyaan wajib diisi. Yang kedua, anak-anak wajib mengisi sesuai nama asli, ya, nama asli. Bisa diawali dengan kapital, selanjutnya kecil-kecil semua. Ya, seumpama di sini saya isi Randi Pangestu, ya. Kelas 10 di jurusan TPM 1. Nah, pasti seperti ini. Scroll ke bawah, kita klik tombol kirim. Ya, otomatis di sini sudah terekap hasil absensinya di sistem. Kita close, ya.
Itu absensi online harian. Selanjutnya ada absensi jenis kedua, ya, absensi online terbatas. Ya, maksudnya absensi online terbatas ini adalah ketika anak-anak mendapatkan mata pelajaran hari Senin, itu mata pelajarannya adalah matematika, sejarah Indonesia, atau bahasa Indonesia, itu akan melaksanakan absensi online terbatas atau wajib melaksanakan absensi online terbatas. Sesuai di modul di sini diterangkan, ya. Pilih menu tugas kelas, ya. Setelah itu ditampilkan ada topik yang banyak tadi, pilih topik absensi online harian terbatas yang ada di sini. Selanjutnya, anak-anak mengklik tombol hadir. Ya, ngeklik tombol hadir. Setelah itu, anak-anak menyerahkan. Ya, anak-anak menyerahkan. Selanjutnya di sini setelah menyerahkan akan ada penambahan jumlah. Ya, mungkin sebelum anak-anak absen jumlahnya 24, ketika anak-anak absen tambah jadi 25. Begitu. Paham ya, di posisi ini prakteknya adalah pilih bagian tugas kelas, setelah itu pilih bagian absensi online, pilih bagian absensi online terbatas, klik tombol hadir, setelah itu serahkan. Karena posisi saat ini saya sudah klik tombol serahkan, maka di sini langsung tampil 27 yang sudah absen. Gitu. Selanjutnya anak-anak di topik kedua itu ada pertemuan virtual, ya. Pertemuan virtual ini menggunakan aplikasi Google Meet yang sebelumnya anak-anak harus disiapkan terlebih dahulu. Di aplikasi Google Meet, anak-anak mendapatkan link yang berasal dari Google Classroom, ya, berasal dari Google Classroom. Ini diperhatikan petunjuknya. Di sini yang pertama install Google Meet. Setelah itu pastikan koneksi internet anak-anak lancar, ya. Setelah itu klik link Google Meet di bawah ini, tunggu guru mengadmit atau menerima anak-anak. Dan yang terakhir ikuti pertemuan virtual dengan seksama. Ya. Kita coba cek, di sini ada rapat video kelas, kita klik. Ya. Seperti ini, nanti akan diarahkan tulisannya gabung sekarang. Ya, gabung sekarang. Ya. Artinya di sini artinya adalah anak-anak harus menunggu proses diterimanya dari guru, ya, diterimanya dari guru. Kita close. Itu pengertian atau pelaksanaan bagaimana anak-anak mengikuti pertemuan virtual menggunakan Google Meet. Paham ya anak-anak? Kalau di sini tidak ada batas waktu, ya, kalau di sini tidak ada batas waktu. Kalau yang absensi online terbatas tadi, ya, ini pasti ada batas waktunya. Ya. Seumpama anak-anak di hari Senin jadwalnya adalah matematika jam 7 sampai jam 9, maka di grup matematika hanya bisa absen dari jam 7 sampai jam 9. Sebelum jam 7 anak-anak tidak bisa absen, lebih dari 1 menit jam 9, anak-anak pun juga tidak bisa absen. Itu makanya yang dimaksud dengan absensi online terbatas. Ya. Maaf, saya kembali lagi di absensi online. Selanjutnya di topik yang ketiga, di sini ada pertemuan 1-3, ya. Pertemuan 1-3 ini maksudnya adalah modul pembelajaran anak-anak. Ya, modul pembelajaran anak-anak. Jadi kembali lagi anak-anak, semuanya terpusat di aplikasi Google Classroom. Ya, kewajiban anak-anak harus menginstal itu. Ya, nanti apabila ada kendala bisa kita diskusikan dengan baik-baik. Selanjutnya di materi pembelajaran ini khusus untuk e-book atau modul secara digital. Ya, di sini diterangkan bab kedatangan bangsa Eropa. Modul ini digunakan selama pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Maka
anak-anak akan fokus belajarnya itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian pada bab ini. Jadi anak-anak tidak akan bingung. Minggu ini belajar apa ya? Ya, karena di sini sudah dijelaskan pertemuan sekian sampai sekian. Gitu. Di sini anak-anak pun juga bisa memberikan komentar terhadap modulnya apabila kurang jelas, apabila rusak dan seterusnya bisa memberikan komentar seperti ini. Ini salah satu bisa komentarin. Selanjutnya bagaimana mengaksesnya, Pak? Di sini ada thumbnails PDF. Anak-anak bisa mengklik thumbnails ini. Ya. Langsung dihadapkan pada modulnya. Ya, seperti ini. Dan anak-anak bisa membaca. Langsung di HP masing-masing. Paham ya terkait materi pembelajaran? Sekali lagi di materi pembelajaran di situ akan ada modul yang mana modul itu akan fokus terhadap waktu yang diberikan. Apabila digunakan selama 1 minggu, maka modul ini akan berakhir 1 minggu juga dan seterusnya. Selanjutnya anak-anak setelah di materi pembelajaran di sini ada video pembelajaran atau di topik yang keempat. Video pembelajaran ini sebagai penunjang dari modul yang diberikan oleh Bapak Ibu guru anak-anak. Selanjutnya bisa diklik pada tulisan pertemuan 1 sampai 3 bab agama Hindu. Di sini sudah ada petunjuknya, video pembelajaran bab agama Hindu digunakan selama pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga. Tanggal 1 sampai 15 Juli. Nah, di sini ada thumbnail video dan ada komentar. Jadi anak-anak bisa mengomentari video yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kita akses ya. Ya, seperti itu. Jadi semuanya, kembali lagi anak-anak, saya ingatkan, semuanya terangkum jadi satu di sini. Entah itu materi pembelajaran, video pembelajaran, sampai nanti di akhir ada tugas. Selanjutnya anak-anak sudah memahami tentang video pembelajaran. Di sini pun juga sama, digunakan selama berapa minggu. Ya. Jadi anak-anak akan paham. Umpama di bulan Agustus nanti, di bulan depan, anak-anak akan mempelajari bab 1 sampai bab 3 selama 2 minggu. Maka selama 2 minggu, konsentrasi belajar anak-anak di bab itu saja. Gitu, paham ya? Di topik selanjutnya anak-anak, di sini ada tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Saya jelaskan dulu di tugas pengetahuan. Ya. Tugas pengetahuan, di sini ada tulisan tenggat. Ya, kita bedakan dengan ini. Tidak ada tulisan tenggat. Di sini pun tidak ada batas waktu. Di sini ada tenggat. Apa artinya tenggat? Tenggat artinya adalah tugas ini akan berakhir di tanggal 21 Agustus jam 2 siang. Apabila sampai jam 2 siang lebih 5 menit saja atau 1 menit saja, anak-anak tidak bisa mengerjakan ujian ini. Paham ya? Jadi anak-anak di HP kalian pasti akan ada kejelasan waktunya sampai kapan. Di sini anak-anak diperhatikan, di sini ada petunjuknya. Di sini kerjakan soal UH1 berikut ini, klik link yang ada di bawah ini. Soal hanya bisa diakses 1 kali, ya. Sekali lagi diingat-ingat anak-anak, biasanya Bapak Ibu guru memang sengaja menyanting seperti ini agar anak-anak tidak coba-coba, agar anak-anak tidak asal-asalan dalam mengerjakan ujian dan seterusnya. Maka diakses hanya 1 kali. Ketika nanti anak-anak sudah submit jawaban, maka untuk mencoba mensubmit lagi, anak-anak tidak bisa. Maka sebelum benar-benar mengerjakan, pahami betul materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Entah itu modul, entah itu video. Selanjutnya anak-anak, KKM adalah 75. Ada yang di sekolah SMK Turen ini ada yang 70, ada yang 75. Perlu diperhatikan baik-baik. Sehingga anak-anak dalam memilih poin, ya memilih poin yang terbesar nanti didahulukan dibanding poin yang kecil. Ya. Selanjutnya anak-anak batas waktu sampai jam 2 ya, sesuai dengan tenggat waktu yang ada di sini.
Selanjutnya anak-anak, di sini bagaimana kita ngerjakan? Kita klik thumbnails UH1 bab agama Hindu. Kita klik, akan diarahkan ke Google Form. Nah, di sini ada tulisan Anda sudah menjawab. Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Ya. Tampilan ini apabila anak-anak sudah ngerjakan pasti seperti ini. Ya, pasti seperti ini. Untuk bagaimana proses menjawabnya, saya riset terlebih dahulu agar posisinya tidak bisa agar posisinya jawaban ini hilang atau bisa mengerjakan ulang. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator sebentar. Saya akan meriset nilai yang sudah tampil. Baik, terima kasih Pak Aris. Itu tadi sudah disampaikan sedikit gambaran kalian. Nanti sistem pembelajarannya yang akan digunakan seperti apa. Oke, saya akan sapa dulu anak-anak yang sudah bergabung. Semuanya kameranya diaktifkan. Mbak Fendi pengen melihat kalian sekarang sedang ngapain? Sambil menonton, menyaksikan Zoom, kalian sambil melakukan apa? Oke, yang kameranya masih belum aktif, segera diaktifkan. Di sini sudah mulai terlihat. Nah, ini. Ayo, yang kameranya masih belum nyala, segera dinyalakan, tapi tetap juga untuk yang saat ini sedang bersama-sama menyaksikan live Zoom sosialisasi, jangan lupa protokol kesehatan tetap diterapkan. Yang sedang menonton berdua, ayo Lucky, 10 TSM3, maskernya mana Lucky? Yang masih belum pakai masker, tapi kalau yang masih sendiri-sendiri tidak apa-apa. Yang sedang menyaksikan bersama teman-temannya, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik. Oke, sudah bisa Bapak Aris? Oke, masih di reset untuk akunnya. Kalian masih bisa tetap menunggu untuk penyampaian informasi yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak Aris. Sambil menunggu, semuanya dipastikan kameranya tetap aktif. Oke, Bapak Aris sudah siap. Kembali lagi akan melanjutkan materi yang akan disampaikan Pak Aris. Monggo, Pak. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah menunggu, sudah diberikan waktu sebentar untuk meriset. Oke, kembali lagi di tugas pengetahuan. Nilai saya yang tadi tidak bisa menjawab sudah saya riset. Ya, seperti itu nanti anak-anak. Apabila anak-anak merasa belum mengerjakan, akan tetapi posisinya tidak bisa menjawab, maka sampaikanlah ke guru pengajarnya. Ya, sampaikanlah di forum, ya, atau di komentar ini bisa. Pak, saya belum mengerjakan, tapi kok posisinya tidak bisa mengerjakan, dan seterusnya. Kita klik di thumbnails ini, akan diarahkan ke Google Form. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ini artinya anak-anak berhak untuk menjawab. Kalau tadi anak-anak tidak berhak untuk menjawab karena jawaban sudah tersimpan sehingga tidak bisa diulangi kembali. Paham ya anak-anak di posisi ini? Selanjutnya anak-anak di sini dihadapkan kelas sama nama lengkap. Ya, di sini masih ada contoh 2 kelas di RPL 1 sama RPL 2. Nanti apabila anak-anak dalam satu guru mengajar 5 kelas, dalam satu kelas akan ada sesuai nama kelas yang diajarkan. Gitu. Saya memilih di 10 RPL 1, nama lengkapnya adalah Randi Pangestu. Seperti ini. Harus nama yang jelas anak-anak ya, sehingga seumpama anak-anak mencoba-coba atau nama asal-asalan, maka benar anak-anak tidak bisa menjawab lagi yang kedua. Itu maka benar-benar nama asli. Kita klik berikutnya. Nah, di sini anak-anak akan dihadapkan UH1 bab agama Hindu. Di sini ada simbol kalau bintang itu wajib dijawab. Seumpama langsung nggak saya jawab, ya kita kirim langsung. Nah, di sini nggak bisa.
Mau tidak mau harus difikirkan dulu, harus dijawab. Begitu ya. Makanya kalau belum siap untuk ulangan harian ini, maka dipelajari dulu materinya dengan baik dan seksama, ya. Kita mencoba mengerjakan bersama-sama. Agama apa yang masuk ke Indonesia pertama kali, yaitu agama Hindu ya, anak-anak. Kita lanjutkan, di sini ada poinnya, ya. Perlu diperhatikan baik-baik, kita cross check poin yang paling besar mana. Semuanya 25, maka anak-anak bebas mau menjawab yang bawah boleh, yang atas boleh, dan seterusnya. Apabila di sini poinnya 50, yang lainnya adalah 25, maka dahulukan yang 50. Agar tidak sia-sia untuk hasil akhirnya. Agar sesuai di atas KKM, atau ketuntasan minimum ya. Selanjutnya di soal yang kedua, agama berikut yang datang di Indonesia sebelum agama Kristen dan Islam, itu ada Hindu sama Buddha. Boleh pilih Hindu, boleh pilih Buddha. Ya. Agama Buddha, atau soal yang ketiga, agama Buddha merupakan agama pertama di Indonesia. Benar atau salah? Ya, jawabannya sesuai yang tadi. Kalau di sini pertama kali, pastinya di sini kan ya juga pertama kali. Maka salah. Harusnya Hindu. Ya. Salah. Candi di bawah ini merupakan candi yang bercorak. Ya, ini adalah short answer ya. Short answer berbeda dengan yang tadi, semuanya memilih. Kalau yang ini anak-anak ngetik ya. Ini adalah corak Buddha ya. Nah, kalau sudah dirasa yakin, maka anak-anak bisa klik tombol kirim. Kita kirim. Di sini dihadapkan lihat skornya. Sebelum dilihat skor, ini diperhatikan, apabila sudah ada tulisan terima kasih sudah mengerjakan UH1, jawaban kalian sudah terkirim, maka posisinya anak-anak sudah terekap nilainya berapa. Yuk kita klik lihat skor, ini diperhatikan, poinnya adalah 100 dari 100. Ya, maka dari jawaban yang kita uji coba tadi, betul semua. Ya, kita close. Ya, kita close. Kita kembali lagi ke LMS Google Classroom. Ya. Di tugas pengetahuan coba kita untuk mengerjakan kedua kalinya. Apakah bisa? Kita klik lagi di bagian thumbnails UH1 bab agama Hindu. Nah, di sini sudah ada, Anda sudah menjawab. Maka tidak bisa diulangi yang kedua kalinya. Begitu anak-anak, paham ya? Yang terakhir di tugas keterampilan. Beda dengan tugas pengetahuan. Kalau di tugas pengetahuan tadi, anak-anak dihadapkan langsung di soal-soal, anak-anak langsung menjawab. Karena yang diambil adalah nilai teori. Ya, tapi kalau keterampilan, ini murni dari skill anak-anak dalam mengerjakan tugas. Murni dari keterampilan anak-anak. Ya. Selanjutnya di sini dihadapkan petunjuk bagaimana mengerjakan tugas keterampilan, yaitu buatlah video vlog pengenalan agama Hindu di Kabupaten Malang. Ya. Di sini ada rubrik nilainya. Ya. Apapun yang harus disiapkan anak-anak terkait video yang harus disiapkan. Kalau pembuatan vlog atau video, di sini dinilai berdasarkan kualitas videonya. Yang kedua dari kualitas audionya, ketiga dari konsepnya, yang terakhir dari kesesuaian tema. Ya, anak-anak harus mencukupi 4 poin ini dalam mengerjakan tugas keterampilan. Apabila contoh tugasnya adalah membuat video vlog. Di 4 kategori ini atau kriteria ini, di sini akan ada strata atau tingkatan poin yang didapatkan anak-anak. Ada paling bagus itu mendapatkan poin 25. Kenapa Pak kok hanya 25? Karena nanti kita akumulasi 25 dikalikan 4 poin ini, apabila nilainya sempurna, maka nilainya adalah 100. Ya, apabila dirasa
Audionya ketika membuat vlog suaranya tidak terlalu jelas, maka di sini poinnya mungkin cukup atau malah kurang. Seperti itu. Maka diperhatikan baik-baik di posisi rubrik. Ya, di rubrik itu di bawahnya tepat petunjuk penilaian atau petunjuk tugasnya. Ini petunjuk tugasnya. Di sini disediakan contoh video yang bisa anak-anak jadikan sebagai contoh sebelum mengerjakan. Kita klik. Nah, di sini ada contoh Candi Jago di Tumpang, Kabupaten Malang. Ya, Candi Jago masih masuk di agama Hindu dan masuk di Kabupaten Malang. Ya, maka tugasnya sudah sesuai. Tinggal nanti dipastikan sesuai dengan kriteria penilaiannya. Begitu. Jadi ini contoh yang didapatkan dari Bapak Ibu pengajar. Dan di sini anak-anak pun juga bisa komentar. Selanjutnya sudah memahami tugasnya, selanjutnya anak-anak harus memahami bagaimana mengumpulkan tugasnya. Ya, bagaimana mengumpulkan tugasnya. Di sini ada lihat tugas. Ya, lihat tugas ini anak-anak bisa klik. Selanjutnya di bagian sini tugasnya, di bagian bawah ada penilaiannya, di bagian kanan ada tugas anak-anak. Ya. Di bagian kiri saya rasa sudah paham, sekarang di bagian kanan. Di sini ada tugas Anda, posisinya sudah diserahkan. Ya. Ada tulisan batalkan. Gitu. Di sini saya batalkan pengiriman. Nah, nanti anak-anak default-nya atau aslinya sebelum mengumpulkan tugas tampilannya akan seperti ini. Anak-anak apabila posisinya disuruh untuk video, maka bisa videonya itu diupload terlebih dahulu di YouTube. Setelah itu linknya dikirimkan lewat tugas ini. Ya, itu kalau video. Kalau disuruh ngerangkum gimana, Pak? Ya, di sini rangkumannya bisa difoto, selanjutnya bisa dikirim lewat gambar ini. Atau lewat Google Drive. Ya. Apabila ada tugas untuk membuat rangkuman di Microsoft Word gimana, Pak? Atau mencatat di Word gimana, Pak? Di sini sudah ada dokumen. Pak, disuruh untuk file yang lain. Di sini ada file, bisa dipilih. Ya. Selanjutnya saya di sini menggunakan link yang saya dapatkan dari YouTube. Seumpama anak-anak tugasnya adalah vlog. Ya, di sini sebelum ke link saya akses dulu YouTube. Terus saya akses SMK Turen, seumpama saya sudah mengupload di channel SMK Turen. Ya. Cari file atau video anak-anak, seumpama tugas sejarah Indonesia di sini. Ini seumpama loh ya, Rek ya. Ini seumpama karena saya mencontohkan bagaimana caranya. Kita kopikan linknya lewat bagikan. Ya. Di sini ada linknya, kita klik salin. Kita close YouTube-nya, kita kembali lagi ke LMS Google Classroom. Pada tugas Anda, ini tulisan tambah atau buat, kita klik linknya, kita pastekan di sini. Ya, kita pastekan di sini atau klik kanan paste kalau yang pakai komputer. Kalau pakai HP biasanya tahan beberapa detik akan keluar tempel seperti itu. Ya, tambahkan link. Di sini sudah masuk. Ya, sudah masuk tandanya. Selanjutnya apakah sudah selesai, Pak? Belum. Karena anak-anak masih ngerjakan saja, tapi belum dikumpulkan. Nah, ini tadi kan sudah upload, Pak. Belum diserahkan. Maka guru belum bisa ngecek tugas anak-anak.
maka di sini klik tombol serahkan. Ya, kita serahkan. Nah, ini posisinya dari tulisan serahkan menjadi batal pengiriman. Sumpama anak-anak keliru ya. Ternyata videonya harusnya bukan itu. Bisa klik tombol batalkan. Bisa ngisi link yang seperti tadi. Seperti itu. Nanti tulisan batalkan pengiriman ini akan nonaktif apabila posisinya di sini sudah dinilai. Ya, posisinya sudah dinilai. Seperti itu anak-anak, sudah paham semua ya? Saya ulangi, sudah paham absensi online, sudah paham pertemuan virtual, materi pembelajaran, video pembelajaran, tugas pengetahuan, tugas keterampilan. Sekali lagi, nanti di akhir pertemuan ini, anak-anak bisa mencoba di kode yang saya berikan tadi. Ya, kodenya nanti di-share lewat komentar. Ya. Anak-anak, tampilan seperti ini akan sama di mapel 1 dengan mapel yang lain. Ya, perbedaannya adalah konten yang diberikan atau yang disuguhkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Itu. Mungkin saya rasa cukup penjelasan Pak Aris terkait penggunaan LMS, Google Classroom, dan Google Meet. Apabila nanti ada yang didiskusikan, bisa lewat komentar dan lewat moderator. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Aris atas materinya yang sudah disampaikan untuk anak-anak. Anak-anak, bisa saya simpulkan berarti yang harus kalian lakukan pertama sekarang adalah kalian harus download aplikasi Classroom di HP kalian masing-masing. Berarti semuanya hari ini sudah harus download aplikasi Classroom di HP kalian masing-masing. Yang kedua, semuanya wajib membuat email baru. Email baru ini yang fungsinya digunakan sebagai akun belajar kalian. Dan yang terakhir nanti untuk link-link kelas akan di-share di grup kelas kalian masing-masing, atau kalau kalian ingin mencoba, habis ini Pak Aris akan mengirim link kelas di kolom komentar yang ada pada Zoom. Oke, jika ada pertanyaan, sampai kapan sih pembelajaran online ini akan dilakukan? Kalau kalian lihat tadi tampilannya sepertinya susah sekali, tapi padahal itu seperti kalau kalian nanti sudah melaksanakan tidak sesusah itu sebenarnya gampang sekali. Terus jika ada pertanyaan, Pak, apakah nanti pembelajarannya terus akan online seperti ini? Jelas tidak, jelas tidak. Pembelajaran online ini dilakukan karena saat ini kondisinya adalah sedang PPKM darurat dan diperpanjang sampai dengan tanggal 25. Tapi nanti diupayakan sesegera mungkin kalian bisa hadir ke sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Pak, kita kan SMK Pak, prakteknya ya apa Pak? Kalau kita nanti pembelajarannya online terus, tenang, nggak usah khawatir. Kalau nanti PPKM-nya ini sudah berakhir, kalian akan sesegera mungkin akan dimasukkan sesuai jadwal untuk melakukan praktek-praktek atau pelajaran-pelajaran yang hubungannya dengan kejuruan kalian masing-masing. Oke, sudah jelas tadi banyak hal ya, bukan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Aris. Habis ini saya akan memberikan waktu untuk kalian yang mau bertanya terkait informasi sistem pembelajaran yang akan kita gunakan. Tadi sudah saya informasikan juga di grup siswa baru. Di situ langsung saja, jika kalian ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan kalian di grup tersebut. Nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Aris Diantoro Eskom. Oke, masih saya tunggu yang mau bertanya. Sambil menunggu teman-teman kita yang bertanya, saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah, bukan teman-teman sih, siswa-siswa yang sudah bergabung mengikuti kegiatan Zoom hari ini. Oke, yang kameranya masih belum aktif, sekali lagi segera diaktifkan sambil membuat pertanyaan di grup kelas.
Kira-kira kalian mau bertanya tentang apa? Sebentar lagi akan saya bacakan pertanyaannya dan akan dijawab langsung oleh Bapak Aris. Oke, yang masih belum aktif, kameranya segera diaktifkan. Ada yang sedang bersandar dengan bantal. Oke, ada yang sedang ngomong adik-adiknya juga. Ahmad 10 TPM 3 sambil ngomong ternyata. Oke, yang masih belum aktif, kameranya juga segera diaktifkan. Yang sedang berkumpul bersama teman-temannya, karena gabungan, kuota ini cek hemat, tetap protokol kesehatan juga harus dipatuhi. Maskernya tetap digunakan. Yang kameranya belum nyala, ini banyak sekali yang kameranya belum nyala. Ayo dinyalakan. Yang mau bertanya, segera bertanya. Sebentar lagi akan Pak Frendy bacakan. Oke, yuk. Yang mau bertanya, waduh, wajah di Zoom. Oke, sudah siap untuk pertanyaan-pertanyaannya? Bapak Aris sudah siap untuk menjawab pertanyaannya, Pak? Ya, baik Pak Frendy, sudah siap. Oke, ini pertanyaan pertama saya bacakan. Pak, apa ada kuota paketan dari sekolah? Mungkin bisa langsung dijawab dengan Pak Aris. Ya, baik anak-anak. Apakah ada paketan yang didapat nanti dari sekolah? Ya, itu saat ini belum bisa kami jawab karena khawatirnya saya memberikan janji terhadap anak-anak. Akan tetapi pastinya seperti ini sekolah akan mencarikan jalur atau mencarikan solusi terhadap anak-anak. Sehingga paketan dan seterusnya akan disampaikan terhadap pemangku kebijakan di sekolah. Seperti itu Pak Frendy. Baik, sudah dijawab dengan Pak Aris ya, tapi nanti diupayakan jika kegiatannya banyak menggunakan online, nanti biasanya dari sekolah akan ada paketan. Tapi untuk saat ini, kami belum bisa menjawab apakah ada atau tidak. Diupayakan. Selama kalian aktif mengikuti pembelajaran, sekolah juga akan aktif memfasilitasi kalian untuk mengikuti pembelajaran. Untuk anak-anakku semua, pastikan hari ini kalian semua sudah punya email belajar. Jika ada kendala, bisa segera disampaikan ke wali kelas kalian masing-masing. Disampaikan untuk apa? Agar bisa segera kita carikan solusi bagaimana agar kalian bisa tetap mengikuti pembelajaran di SMK SM Turen. Anak-anakku semua, jangan khawatir, bagi kalian yang merasa nanti HP-nya tidak support dan lain sebagainya. Pak, rumah saya di desa, Pak, internetnya angel. Tenang, kita di sekolah memfasilitasi kalian. Di sini ada 3 lab komputer yang sudah lengkap dengan internetnya. Jadi, nanti kalian bisa melakukan pembelajaran online-nya bisa di sekolah, tapi dengan syarat memang kondisinya kalian di rumah tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran online. Jadi segera disampaikan ke wali kelas kalian, kira-kira masalah apa saja, kendala-kendala apa saja ketika kalian nanti mengikuti pembelajaran online ini. Baik, saya baca lagi pertanyaan yang ada di grup, pertanyaannya bagus-bagus dari Eka Fitri. Pak, apakah kegiatan MBMPS Matematika sama Bahasa Inggris itu seperti ujian atau di tes gitu, Pak? Oke. Mungkin akan saya bantu jawab ya Pak Aris ya, untuk yang ini Pak Aris ya. Atau Pak Aris saja kalau begitu yang menjawab. Monggo Pak Aris. Ya, mungkin bantu saya jawab, nanti akan ditambahkan oleh Pak Frendy sebagai moderator. Jadi gini anak-anak, nanti 1 minggu yang akan datang sesuai jadwal yang dibagikan oleh admin kurikulum di grup pembelajaran atau di grup kelas, anak-anak akan mendapatkan yang namanya kegiatan matrikulasi pelajaran bahasa Inggris dengan matematika atau matematika dan bahasa Inggris. Dua mana dilihat di jadwalnya. Nanti anak-anak di situ dipastikan sudah punya akun email ya, punya Google Classroom ya. Di situ nanti akan ada yang namanya
pretest, ya ada namanya tes di tengah-tengah sama post test. Itu tujuannya anak-anak agar memahami betul atau bagaimana pengetahuan tentang bahasa Inggris dan matematikanya. Mungkin seperti itu Pak Frendi yang bisa saya sampaikan ke anak-anak. Baik, terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan lagi. Pak mau tanya, misalkan mau izin sakit, itu gimana Pak? Satu lagi, Pak, apakah ada nilai tambahan untuk siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu? Seperti itu Pak pertanyaannya. Ya baik anak-anak, pertanyaannya bagus sekali. Ya, apabila sakit, bagaimana Pak izinnya? Atau yang kedua tadi pertanyaannya, apakah mengumpulkan tugas yang lebih awal atau tepat waktu, apakah ada penambahan nilai? Ini anak-anak terkait izin di ya, apabila pertemuan secara tatap muka, maka anak-anak wajib membuat surat izin. Ya, biasanya selalu dipermudah oleh sekolah. Ibu atau bapak di rumah bisa langsung telepon ke wali kelas akan menyampaikan ke guru pengajar. Itu apabila sakitnya 1 hari. Apabila sakitnya lebih dari 1 hari, anak-anak wajib melampirkan surat periksa dokter ya. Itu terkait izin. Terus yang kedua terkait apakah mengumpulkan tugas itu yang lebih awal mendapatkan poin lebih, pastinya Bapak Ibu guru memberikan reward yang lebih dibandingkan memberikan tugas lebih akhir. Seperti itu Pak Frendi. Baik, terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, masih saya tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup, akan saya bacakan. Sambil mengingatkan, anak-anak jangan lupa untuk melakukan absensi online. Nanti kita akan segera kirim link absensi online di grup kelas kalian masing-masing. Hari ini pastikan semuanya melakukan absensi online. Tidak hanya hari ini saja, tapi selama pembelajaran online, setiap hari kalian diwajibkan untuk melakukan absensi online. Batas waktu absensi online adalah jam 7 sampai dengan jam 12 siang. Baik. Oke, sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan lagi. Baik. Ada pertanyaan yang paling seru ini. Kapan masuk sekolah seperti biasa, Pak? Oke, ini yang harus ditekankan lagi ke anak-anak. Kira-kira kapan masuk sekolah lagi seperti biasa? Ini pertanyaan dari Rovenix dari 10 TKR 3. Monggo Pak Aris. Terima kasih anak-anakku. Saya yakin kalian sudah lama ya tidak belajar tatap muka di sekolah ya. Hampir 1,5 tahun, bahkan tepat 2 tahun di bulan Maret 2022 ya. Pastinya saya yakin anak-anak sangat bosan sekali belajar menggunakan HP, belajar menggunakan komputer, harus siap data paketan dan seterusnya. Terkait bagaimana Pak, kapan masuk ke sekolah, alhamdulillah anak-anak kalian masuk SMK. SMK sama pemerintah diberikan kewenangan bertemu tatap muka secara terbatas. Maksudnya, anak-anak bisa masuk sekolah di jam-jam bengkel saja, di jam-jam kejuruan saja. Itu berlaku dari tahun kemarin, ya, berlaku dari tahun kemarin. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir ya, karena gambarannya begini anak-anak, kalian belajar tentang praktek ya, tidak mungkin semuanya full daring. Bagaimana kalau daring? Pastinya kalian tidak bisa maksimal dalam memahami praktek tersebut. Pastinya nanti akan ada toleransi dari pemerintah untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh secara terbatas atau tatap muka secara terbatas, tetap dengan mematuhi protokol kesehatan.
Untuk waktunya kapan? Kita tunggu ya. Kita tunggu dari Satgas setempat ya. Karena kita harus izin terlebih dahulu, apalagi sekarang masih PPKM darurat sampai besok tanggal 25 akan dibuka secara perlahan oleh pemerintah. Tinggal dilihat, semoga di Kabupaten Malang tidak zona merah sehingga SMK STM Turen termasuk siswa-siswi, termasuk Bapak Ibu guru bisa tatap muka dengan anak-anak. Seperti itu anak-anak. Baik, terima kasih Bapak Ari. Sudah terjawab berarti semuanya ya. Berarti kapan pembelajaran langsungnya kita dari sekolah, kita menunggu informasi dari pemerintah setempat pastinya. Kalau kita namanya SMK, kepinginnya kalian bisa belajar langsung di sekolah. Praktek tidak mungkin dilakukan dari rumah. Percuma kita punya bengkel besar dan bagus-bagus dengan alat-alat yang lengkap, tapi kalau tidak pernah digunakan untuk praktek. Baik, untuk pertanyaan yang lain akan saya jawab langsung di grup nanti. Berarti untuk rekan-rekan waktunya sekarang sudah lebih dari jam 10. Takutnya nanti kuota kalian juga akan habis pastinya ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin lihat dulu semuanya wajib on cam. Saya ingin merekam dulu semua yang ikut berpartisipasi di sini. Semua siswa yang ikut berpartisipasi di Zoom akan saya rekam. Oke, semuanya wajib on kamera dulu. Saya informasikan sekali lagi untuk siswa-siswi yang hari ini tidak bisa mengikuti Zoom, tenang saja. Nanti semua informasi di Zoom hari ini akan saya upload di YouTube STM Turen. Berarti kalau bisa menyaksikan informasinya lagi, jika tadi ketinggalan atau mungkin tadi gangguan lampu mati dan lain sebagainya, nanti kalian bisa menyaksikan semua informasi yang disampaikan oleh Pak Aris lagi di YouTube SMK STM Turen. Oke, sekarang sesuai informasi saya tadi, saya akan merekam semua yang mengikuti berpartisipasi pada kegiatan Zoom kita hari ini. Semuanya kamera wajib di-on-kan. Oke, saya mulai rekam dan foto dari yang halaman pertama. Oke, yuk kameranya diaktifkan semuanya. Oke, Arif 10 TIL 2 sambil tidur-tiduran. Yang lain, ayo. Oke. Yang lain semuanya kamera diaktifkan. Oke, yang berkelompok yang menonton bersama teman-temannya jangan lupa prokesnya, protokol kesehatannya juga tetap diterapkan. Oke, ini Fajar, orangnya kemana? Kameranya kok kosong, tidak ada orangnya ini. Oke, lanjut lagi ke halaman selanjutnya, kameranya diaktifkan semua. Oke, Vega, TBS 4, kameranya gelap sekali. Apa memang orangnya gelap? Oke, lanjut lagi. Waduh, enaknya ini sambil bawa piring, sambil makan pagi. Lanjut lagi di halaman selanjutnya, semuanya kameranya diaktifkan. Semua kamera diaktifkan. Oke, ada yang sambil mainan mobil-mobilan. Lanjut lagi di halaman selanjutnya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang juga ikut bergabung, kameranya juga diaktifkan biar anak-anak juga bisa melihat. Waduh, Rafli pakai kacamata warna merah. Oke, yang masih belum aktif kameranya diaktifkan dulu. Ini yang lain, yang akhir-akhir masih banyak yang belum aktif. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Menginformasikan lagi, kalian mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, itu ada jadwal matrikulasi. Matrikulasi itu apa? Yaitu adalah penyetaraan kemampuan kalian, kemampuan dasar kalian dalam bidang matematika dan bahasa Inggris. Berarti nanti akan ada 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Untuk Senin, Selasa, dan Rabu itu ada matrikulasi matematika. Berarti nanti di hari Senin itu ada pre-test. Pre-test itu apa? Berarti itu ujian awal. Nanti hari Selasanya akan ada materi. Di hari Rabunya akan ada post-test. Post-test ini adalah penentuan kelulusan kalian untuk matrikulasi matematika. Selanjutnya di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu nanti akan ada matrikulasi bahasa Inggris. Berarti di hari Kamis ada pre-testnya, berarti tes awal. Nanti hari Jumat akan ada materi yang disampaikan oleh guru bahasa Inggris SMK STM Turen. Dan di hari Sabtu
akan ada ujiannya atau post-test untuk matrikulasi bahasa Inggris. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sebelum saya akhiri, karena tadi di awal kita sudah memulainya dengan berdoa, makanya kita akhiri juga dengan berdoa, agar apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan, dan nanti proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Baik anak-anak semuanya, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa untuk melakukan absensi online, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa nanti di sekolah. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STM Turen, Waalaikumsalam hebat. warahmatullahi wabarakatuh. Jalan